Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, hari ini kami bisa menikmati Sabat Tuhan. Kami bisa beristirahat, kami bisa menyembah Allah, dan kami bisa mendengarkan sabda Allah yang kudus itu. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, pikiran kami diubahkan, hati kami dilembutkan, dan tindakan kami bisa menjadi tindakan yang sesuai dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati setiap jemaat-Mu, baik yang mengikuti secara streaming maupun yang hadir di dalam ruangan ibadah ini, supaya kami sama-sama bisa belajar firman Tuhan dan melakukannya. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini Engkau urapi ya Tuhan, sehingga apa yang dipersiapkan bisa disampaikan dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, dan hari ini saudara-saudara kita akan bersama-sama melanjutkan seri khotbah tentang karakter seorang murid. Di bulan Januari kita belajar tentang karakter kekudusan Allah. Lalu setelah itu kita bicara tentang karakter Allah yang penuh kasih. Dan hari ini kita bicara tentang dua karakter yang penting dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita baca bagian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat 29 sudah dikatakan, Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, apa ciri-ciri orang yang lemah lembut dan rendah hati? Saudara, setidaknya ada 3 ciri orang yang lemah lembut dan rendah hati, saudara. Pertama, orang yang lemah lembut dan rendah hati itu kalau ngomong, saudara, lembut banget. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat dia wajahnya selalu tersenyum. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut dan rendah hati itu adalah orang yang tidak pernah marah-marah. Tunggu saudara. Saudara setuju gak dengan ini? Setuju saudara? Rasanya kita akan mengatakan, wah ini kayaknya gak bener ini. Gak ada di diri saya semua kayaknya itu. Karena faktanya saudara, orang lemah lembut dan rendah hati tak selalu ngomongnya lembut. Kadang keras ngomongnya saudara. Tak selalu tersenyum. Kadang wajahnya tampaknya galak. Dan tidak pernah marah bukan berarti lemah lembut. Kadang dalam hatinya orang itu mengumpat dan penuh benci. Jadi apa artinya saudara? Orang lemah lembut dan rendah hati tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu bicara tentang apa yang ada di dalam hati. Sehingga saudara, orang yang lemah lembut atau gentle itu saudara, dan rendah hati atau humble itu bukanlah sikap yang semata-mata dapat dinilai dari apa yang tampak di luar, karena sebenarnya kedua karakter ini berasal dari dalam hati. Mari kita lihat ayat ini, Yesus berbicara begini, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kata hati itu sendiri memayungi dua karakter itu, lemah lembut dan rendah hati. Jadi bukan cuman hati itu milik si rendah, tapi hati miliknya si lembut. Jadi hati yang lembut dan hati yang rendah, harusnya gitu artinya. Nah jadi artinya saudara, lemah lembut dan rendah hati itu bicara tentang apa yang ada di dalam.
Meskipun itu keluar, tetapi pertama-tama orang itu dinilai lemah lembut dan rendah hati mulai dari hatinya terlebih dahulu. Kadang saudara kita tertipu dengan kesan pertama, bukan? Kesan pertama kayaknya baik begitu. Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kesan pertama kita pas kita udah menjalani hari-hari bersama dengan orang itu, kita ditipu dengan karakter yang awalnya manis, tapi ternyata dia licik. Kadang seperti membeli buah, sudah dari luar kulitnya kok baik ya buahnya gitu, tapi di dalamnya penuh ulat. Nah itu kan sesuatu yang dari luar, kalau kita menilai orang yang lemah lembut dan rendah hati dari luarnya saja, kita bisa akan tertipu saudara. Kadang yang casingnya kayaknya galak begitu, tapi hatinya lemah lembut dan rendah hati. Nah, kadang-kadang anak-anak mungkin punya casing mamanya kayaknya agak galak, tapi biasanya mama-mama galak, hatinya lemah lembut dan rendah hati. Kadang seperti itu saudara-saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya apa karakteristik orang yang lemah lembut dan rendah hati? Nah bagaimana kita memahami ini, apakah saya ini punya karakter itu atau tidak? Nah yang pertama saudara, kita akan melihat dari 3 situasi nanti. Orang itu lemah lembut dan rendah hati dari 3 situasi ini kelihatan. Pertama, saat mengajarkan sesuatu yang benar kepada orang lain. Jadi kita tahu apa yang benar lalu kita kasih tahu ke orang lain, ketahuan ini orang lemah lembut atau bukan. Dan saya akan mengajak kita melihat 2 karakter ini dari Tuhan Yesus dan ahli Taurat. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus itu sangat gentle dan humble. Ya, kenapa? Karena dia menuntun. Ketika dia mengajarkan kebenaran, dia menuntun orang lain. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi itu gak gentle dan humble, gak lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena mereka bukan menuntun tapi menuntut orang lain. Jadi ini yang benar, mereka tahu yang benar. Pas diajarin ke orang lain, gak dilakukan. Jadi dari jauh, ini loh yang benar, kamu lakukan itu. Tapi Tuhan Yesus menuntun, bukan menuntut. Mari kita perhatikan ini saudara. Tuhan Yesus menuntun, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalimat Yesus, kalimat sebuah tuntunan, mari kepadaku. Yang letih, lesu dan berbeban berat. Kita kan sering baca ayat ini ya. Letih, lesu dan berbeban berat itu apa sebenarnya? Apakah ini bicara tentang beban-beban kehidupan kita? Ya mungkin bisa diarahkan ke situ. Tetapi sebenarnya kalimat ini saudara, orang letih, lesu dan berbeban berat adalah orang-orang Yahudi pada zaman itu yang merasakan beratnya menjalani tuntutan hukum Taurat dan tradisi ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kayaknya udah terlalu menjalani kehidupan beragama itu kok kayaknya berat sekali. Bayangkan saudara 10 hukum Taurat lalu diajarkan, dijabarkan hampir 613 hukum Taurat dijabarkan. Itu pun dikasih tafsiran lagi sampai ribuan beberapa tafsirannya. Sekarang bayangkan saudara kalau kita datang ke ibadah ini, lalu kemudian kita bikin aturan begini. Kalau datang beribadah, hitungan napasnya harus diatur. Hitungan napasnya diatur. Langkahnya gak boleh terlalu cepat, terlalu lambat. Datang sama Tuhan loh. Bayangkan hidup dalam tuntutan-tuntutan seperti itu, betapa lelahnya kita. Hidup dalam tuntutan. Dan Yesus memanggil orang yang letih, lesu dan mengalami berbagai tekanan dalam tuntutan hidup agama. Sedangkan ahli Taurat, saudara, dan orang Farisi, di sini dikatakan di Matius 23, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Jadi semua hukum-hukum yang dijabarkan itu, jadi ahli Taurat sama orang Farisi ini seperti orang yang tahu syariat Yahudi. Dan mereka pengen benar-benar ini dilakukan. Tapi mereka lakukan gak? Enggak juga. Cuma asal diberikan aja kepada orang. Nah Tuhan Yesus menuntun, tapi orang Farisi menuntut saudara. Mari lihat lagi begini. Tuhan Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ya, kuk itu saudara adalah sejenis
kayu yang diberikan kepada dua binatang untuk mengangkat beban, bisa kerbau atau sapi. Nah, pada zaman itu saudara-saudara, kayu itu ya diberikan kepada dua binatang, dan salah satu ya dalam kulturnya, salah satu binatang itu adalah binatang yang lebih senior, lebih dewasa dibanding binatang yang lain. Jadi sehingga yang senior itu akan mengarahkan karena udah lebih berpengalaman. Nah, sekarang Yesus bilang begini, Tuhan Yesus menuntunnya. Dia bilang, pikulah kuk ini yang kupasang dan belajar padaku. Dan kuk ini ringan. Kenapa ringan? Karena ada Yesus di situ. Jadi seolah-olah dibilang begini ya, bahwa kuk ini bukan seperti ahli Taurat, kuknya cuma satu doang, ya udah jalani. Tapi Yesus ada di situ, artinya kuk itu Yesus pakai sendiri dan kita juga ikut. Kenapa ringan? Karena Yesus lebih mengerti dan tahu dan mengenapi hukum Taurat itu. Ya, kenapa ringan? Karena Yesus bersama-sama dengan kita memikul kuk itu. Jadi saudara, beda dengan ahli Taurat yang mengatakan ini lakukan yang benar, tapi udah, saya nggak usah ngapa-ngapain. Tapi Yesus mengatakan lakukan yang benar dan saya kasih tahu kamu caranya, saya tuntun kamu ikut saya dan seperti ini caranya. Saya akan temani kamu. Dan Tuhan Yesus menuntun, bukan menuntut. Sedangkan ahli Taurat di Matius 23 dikatakan begini, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi itu perbedaan karakter yang luar biasa sekali. Yesus menunjukkan apa itu lemah lembut dan rendah hati dengan dia menuntun. Sedangkan orang-orang Farisi itu hanya taunya nuntut orang, lakukan ABCD. Tapi saya sendiri tidak lakukan. Yang mereka ajarin benar-benar. Tuhan Yesus bilang, lakukan ajaran mereka tapi jangan tiru hidupnya. Karena mereka gak melakukan apa yang mereka ajarkan. Oke, saudara-saudara, sampai di sini kita kasih kesimpulan dulu ya. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Saat mengajarkan sesuatu yang benar kepada orang lain, orang yang lemah lembut dan rendah hati menuntun bukan menuntut, menjadi contoh bukan hanya memberi contoh. Saudara, bayangkan saudara, kita sedang mengajarkan seorang bayi kecil lagi belajar jalan. Bayangkan dia baru jalan, baru belajar jalan. Dan kita dari jauh mengatakan, ayo jalan kamu, buruan jalan, pasti bisa. Sudah gak bisa. Kalau kita ingin mengajarkan dia bagaimana berjalan, maka kita juga harus ikut jalan. Dan kita tuntun dia, gini loh caranya jalan dan saya ikut jalan. Itu artinya menuntun. Sekarang ini banyak orang tahu apa itu yang baik, apa itu yang benar. Dia bisa jelaskan, ini loh contoh-contoh kebaikan. Tapi sedikit sekali orang yang menjadi contoh itu sendiri. Banyak orang pintar memberi contoh tetapi tidak mau menjadi contoh. Dan di dalam ini orang yang lemah lembut dan rendah hati bukan hanya pintar, tahu apa yang baik, tahu apa yang benar. Tapi dia lakukan apa yang benar dan dia hidupi apa yang benar itu. Menuntun artinya bukan cuma nyuruh tetapi ikut serta berbagian di dalamnya. Saudara, ketika orang tua mengajarkan anak-anaknya bagaimana hidup yang mengasihi Tuhan. Anakku, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus rajin berdoa. Kamu harus baca Alkitab. Tapi saudara, itu hanya menjadi tuntutan kalau kita sendiri gak ngelakuin. Yang menuntun itu begini, anakku, mari kita belajar Alkitab. Mari kita berdoa bersama. Saya ajarin kamu bagaimana caranya berdoa. Saya ajarin kamu bagaimana caranya baca Alkitab. Saya ajarin kamu bagaimana artinya melayani Tuhan. Saya ikut bareng-bareng saya. Lihat papa, lihat mama. Kita lakukan bareng-bareng. Nah, itu menuntun. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu menuntun, bukan menuntut. Saudara-saudara, karakter yang kedua kita bisa melihat orang itu lemah lembut dan rendah hati saat menemukan orang lain berbuat salah. Nah, ini orang yang lemah lembut dan rendah hati ketika ada orang jatuh, orang berdosa, orang gagal, gimana responnya? Nah, saudara, Tuhan Yesus sangat gentle dan humble sekali melihat orang yang salah, melihat orang yang berdosa. Kenapa? Dia mengasihi mereka. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi gak gentle dan humble. Kenapa? Mereka menghakimi orang yang bersalah. Mari kita lihat ini, Tuhan Yesus mengasihi. Di ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Tuhan Yesus memanggil, merangkul orang yang jatuh dan lelah. Ketika ada orang yang salah, ketika ada orang yang keliru, ketika ada orang yang punya beban, tidak dihakimi, tapi dipanggil. Ayo, kamu yang salah, aku panggil kamu. Aku rangkul, aku peluk kamu. Dan itu karakter orang yang lemah lembut dan rendah hati. Sedangkan orang Farisi, saudara, di Yohanes 8 ayat 3-5 dikatakan begini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Rabi hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bayangkan sekarang dia orang Farisi karena udah tahu banyak hukum. Mereka ini pemegang syariat dan mereka pengen hukum ini dilakukan. Ada orang yang salah, lalu dicari-cari kesalahannya. Ada orang yang salah, pengen diapain? Dihukum, saudara. Mereka membenci orang berdosa dan ingin menghukum orang yang jatuh. Tetapi ini beda sekali dengan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa, tapi ahli Taurat menghakimi orang berdosa. Kita lanjutkan lagi, saudara. Tetapi begini, orang yang lemah lembut dan rendah hati yang penuh kasih itu bukan berarti membiarkan orang lain salah. Karena Yesus tepat beberapa ayat sebelum kalimat ini, Yesus juga marah, saudara-saudara. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus mengasihi kota Khorazim. Tetapi ketika mereka melakukan dosa, Yesus marah. Celakalah engkau Khorazim. Yesus marah dan menegur orang yang salah dan berdosa. Sehingga orang yang lemah lembut dan rendah hati itu, saudara, ketika melihat orang lain berbuat dosa, tidak membiarkan, tetapi menegur. Nah, itu karakter orang yang lemah lembut dan rendah hati. Ada yang salah, saya gak biarin. Ada teman saya melakukan dosa, saya akan kasih tahu nih supaya dia gak sesat hidupnya. Sedangkan orang ahli Farisi, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat, ada satu kalimat di Lukas dikatakan, mereka berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Artinya apa, saudara? Orang Farisi ketika melihat orang lain berdosa, di dalam hati mereka merasa diri lebih benar. Mereka bukan menuntun, merangkul, membawa orang itu untuk hidup benar, tetapi mereka mengakui bahwa aku lebih baik dari kamu. Mereka membiarkan orang itu hidup dalam dosa. Tapi orang yang lemah lembut dan rendah hati, ketika ada orang berdosa, dia tidak biarkan, dia tegur. Kita baca kesimpulan kedua ini, sudah. Baca 1, 2, 3. Saat menemukan orang lain berbuat salah, orang yang lemah lembut dan rendah hati merangkul bukan membenci, menegur bukan membiarkan. Saudara-saudara, Amsal mengatakan begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang yang mengasihi orang lain tidak akan membiarkan orang itu jatuh dalam dosa. Ketika misalnya ada suami lihat istrinya kayaknya gak bener ya cara hidupnya, ada sesuatu yang salah. Suami yang banyak akan menegur istrinya dan tidak membiarkan istrinya akan jatuh dalam dosa. Ketika orang tua lihat anak ada sesuatu yang keliru, ada dosa, ada kesalahan yang dilakukan anak, orang tua yang mengasihi tidak akan membiarkan anaknya hidup terus dalam dosa. Dia akan menegur, karena itulah wujud kasih. Jangan biarkan orang lain berdosa dan kita tidak menegurnya. Meskipun tidak gampang menegur, Bapak Ibu, tidak gampang menegur. Kadang kita akan punya ketakutan, nanti saya dimusuhi gimana, saya disalahpahami bagaimana. Menegur itu tidak mudah. Tetapi saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita memang tidak bisa, tidak boleh biarkan orang itu hidup dalam dosa. Kalau kita udah tahu dia salah, dia berbuat dosa, jangan biarkan. Tetapi sebelum kita menegur, kita mesti periksa diri kita dulu. Apakah kita sudah lebih baik dari dia? Atau jangan-jangan kita lebih buruk dari orang itu? Jangan sampai kita cenderung menghakimi orang lain. Dan saudara-saudara, lalu kita tanya kepada diri kita waktu tegur orang ada yang salah. Saya mengasihi orang ini atau tidak? Karena ketika kita mengasihi seseorang, kan kita pengen membawa dia pada kebenaran. Teguran kita itu membangun, bukan menghakimi. Sehingga kita akan tahu bagaimana cara menegur yang baik.
Nah, ini berlaku di dalam relasi waktu kita berteman. Ya, kadang-kadang saudara, kalau kita sudah berteman karena terlalu dekat, kadang kita udah gak peduli lagi ada dosa yang dia lakukan. Karena teman terlalu dekat. Nah, itu ada seninya menegur. Kalau kita sayang sama teman kita, peduli sama teman kita, kayaknya dia udah mulai pergaulannya udah buruk. Kalau ngomong udah kasar dan kotor, melakukan banyak ada karakter-karakter yang kayaknya udah jelek begitu. Kita orang yang mengasihi dia akan mengomongin itu. Nah, saudara, saya rasa kita perlu memikirkan kalau ada orang yang salah, ada orang yang jatuh, ada orang yang gagal. Orang yang lemah lembut dan rendah hati, merangkul bukan membenci, menegur bukan membiarkan. Saudara, yang ketiga, saat mengikuti kehendak Allah. Ini karakter orang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu sangat gentle dan humble sekali. Ya. Kenapa? Karena dia sepenuhnya taat pada kehendak Bapa. Sedangkan orang Farisi tidak lemah lembut dan rendah hati. Karena mereka sepenuhnya bersandar kepada diri sendiri. Oke, sebelum saya lanjutkan poin ketiga ini, kita ingat-ingat dulu tadi ya. Tadi apa ya? Masih ingat gak saudara? Gentle dan humble, kata kuncinya ini. Menuntun bukan menuntut, mengasihi bukan menghakimi, taat pada kehendak Allah bukan bersandar pada kehendak diri. Itu karakteristik orang yang lemah lembut dan rendah hati. Mari kita lanjutkan yang ketiga ini saudara. Tuhan Yesus sepenuhnya taat pada kehendak Bapa. Di ayat 27 ya, dikatakan begini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itu otoritas kuasa dari Bapa. Artinya Yesus ini adalah Raja, Yesus ini adalah Tuhan, Yesus adalah orang yang pandai dan bijaksana, orang yang punya kuasa. Tapi dia mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang punya segala-galanya ini mau ikut memikul kuk tadi. Dan Yesus melakukannya. Tetapi sedangkan saudara, orang Farisi dan ahli Taurat bersandar pada kehendak diri. Di ayat 25 dikatakan seperti ini. Ya, tepat beberapa ayat sebelumnya. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini merujuk kepada orang Farisi sebenarnya, orang bijak dan orang pandai. Mereka merasa diri mereka ini pintar, tahu tentang hukum Allah, dan mereka gak butuh Allah lagi. Mereka merasa saya mampu, saya bisa, saya taat supaya saya selamat. Dan ini berbeda sekali dengan Yesus yang punya segala-galanya, tapi dia mau menundukkan diri untuk aku mau lakukan kehendak Bapa, mau disalibkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, seorang raja yang memiliki kuasa dari Allah Bapa, tetapi rela merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba demi menaati kehendak Bapa. Dan Yesus lakukan itu sampai di atas kayu salib. Dia lakukan semua itu dia dengan tuntas karena dia taat kepada Bapa. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka merasa diri pintar, bijak, sehingga tidak lagi mengandalkan Allah di dalam perjalanan menempuh jalan Tuhan. Sebaliknya mereka berusaha dengan kekuatan diri. Mereka taat supaya selamat, bukan karena sudah selamat. Dan itu yang membedakan Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara, sampai di sini kita simpulkan seperti ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Saat berjalan mengikuti kehendak Allah, orang yang lemah lembut dan rendah hati merasa diri tidak mampu dan perlu bergantung pada kuasa dan kekuatan Allah. Bukan malah menganggap diri mampu sehingga tidak lagi perlu mengandalkan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu saya itu sama Semuselo belanja begitu, lalu kita bawa Dianli. Lalu kemudian saudara kita masukkan beberapa barang di dalam troli belanja. Lalu kemudian waktu saya dorong troli itu, Dianli juga ikut mau dorong dia. Dia bawa ke kasir saudara. Saya mau ambil kan, dia udah mau nabrak-nabrak kiri kanan kan, takut barang-barang jatuh. Tapi dia pukul tangan saya. Saya ambil lagi, dia pukul tangan saya. Saya ambil lagi karena dia udah mau nabrak, dia pukul dan dia nangis. Lalu saya bilang, oke biarkan, silahkan kamu bawa. Dia lupa saudara. Kalau bayar barang itu, kalau udah nyampe kasir mesti pakai uang ya. Dan dia lupa dia tidak punya uang. Tetapi saudara, di dalam
adegan itu ya, saya membayangkan kita seringkali seperti anak kecil yang membawa troli beban kehidupan kita. Lalu kita tidak pengen Tuhan ikut campur untuk mendorong, membantu, memikul itu. Dan kita mengatakan aku bisa, aku mampu, aku sanggup, aku mau dorong sendiri. Nah kadang-kala dalam hidup kita, saudara-saudara, kita juga sering seperti itu. Kita merasa bahwa ini kita mau ikut Tuhan, tapi kita gak mau mengandalkan Tuhan. Kita pengen ikut kehendak Allah, tapi kita tidak mau biarkan Allah turut campur di dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan, Tuhan aku tidak mau engkau ikut campur. Tapi kalau ngomong, aku ikut kehendak Allah. Tapi kita gak mau membawa Allah untuk ikut campur dalam urusan kita. Dalam banyak hal, kadang ada orang melayani saudara, melayani Tuhan, tapi dengan kekuatan diri. Maka tidak heran orang ketika melayani dengan kekuatan dirinya sendiri, kadang orang itu menyerah, lelah, dan akan mengatakan aku gak mau pelayanan lagi. Kenapa? Karena ternyata selama ini melayani bukan mengandalkan Allah dan kuasanya, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Nah saudara, undangan Yesus yang mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan undangan kepada semua yang lelah dengan tuntutan dunia ini. Udah capek dengan tuntutan dunia, capek dengan tuntutan keluarga, tuntutan sekolah, tuntutan pekerjaan, tuntutan orang lain, tuntutan agama. Betapa lelahnya hidup dalam tekanan dan tuntutan itu. Dan Tuhan panggil kita kepada semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So ketika kita memikirkan, aduh Tuhan udah capek banget menjalani hidup ini. Udah capek kerja, capek di keluarga, capek dituntut orang lain seperti ABCD. Dan saya tidak bisa. Tapi satu hal, undangan ini berlaku untuk orang-orang yang sudah menyerah dengan dirinya dan berkata, Tuhan aku udah lakukan dengan semua kekuatanku memenuhi segala tuntutan itu. Tapi hari ini aku ngaku aku gak bisa. Sekarang aku datang kepadamu Tuhan dan mengatakan aku serahkan hidupku sama Tuhan. Dan aku pengen Tuhan atur hidupku. Ibarat kalau kita naik mobil, Tuhan aku udah gak mau lagi jadi supirnya, aku gak mau nyetir lagi, Tuhan setir. Aku duduk aja di samping Tuhan. Silahkan kendalikan hidupku. Nah orang seperti itulah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Orang yang sudah menyerah dengan dirinya dan mengatakan Tuhan aku gak bisa lagi. Aku serahin semua sama Tuhan. Dan panggilan ini untuk saudara. Untuk saudara yang sudah berhenti bersandar pada diri. Berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Dan hari ini bilang, Tuhan aku gak mampu. Aku lelah. Aku pengen datang di hadapan Tuhan. Aku nyerah. Selama ini aku terlalu sombong dan arogan. Dan aku pengen ikut Tuhan dengan benar-benar taat pada Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita datang dengan hati seperti itu, hati yang benar-benar menyerah dengan dirinya dan mengatakan Tuhan, aku pengen serahin semua sama Tuhan. Maka undangan ini untuk saudara. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu tenang kita sejenak. Mari kita mengingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada setiap kita. Mari ambil waktu merenung sejenak. Kalau ada beban, ada tekanan, ada tuntutan, datang dengan hati yang remuk, jiwa yang hancur. Dan katakan Tuhan, aku gak bisa dengan kekuatanku. Selama ini aku mencoba, tapi aku tahu aku tidak mampu. Aku serahin semua sama Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi, saudara.
Kalau saudara sudah selesai berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Naikkan pujian ini dengan lembut. Katakan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita hari ini datang dengan kelelahan dan keputusasaan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan letakkan tangan kanan di dadamu. Dan hari ini engkau datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan, aku sudah capek, aku sudah lelah dengan semua tuntutan dunia ini. Dan aku mau menerima undangan darimu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Datang dengan berbagai tuntutan hidup yang kami bawa. Kami tahu yang benar, tapi kami sulit sekali melakukannya. Dan kami merasa bersalah. Dan kami diintimidasi oleh dosa kami sendiri. Ketika kami di dalam kehidupan keluarga kami sendiri, kami dituntut untuk menjalankan peran kami sebagai suami, istri, seorang anak. Tetapi kami capek karena kami tidak pernah bisa memenuhi tuntutan ekspektasi keluarga terhadap kami. Kami lelah, Tuhan.
di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami. Terlalu banyak tuntutan. Dan kami capek, kami lelah. Bahkan ketika kami mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kami seringkali juga lelah. Dan hampir-hampir kami putus asa Tuhan. Tapi undangan ini sungguh menghibur kami. Setiap kami yang sudah menyerah dengan dirinya, sudah tidak lagi mengandalkan dirinya, datang kepada Yesus dan mengatakan, "Pikulah kuk." Karena kuk itu menyenangkan dan ringan. Bukan karena tidak ada tanggung jawab, tapi karena ada Yesus bersama dengan kita. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang datang dengan berbagai tuntutan dan masalah hidup ini. Biarlah sungguh-sungguh hari ini setiap jemaat-Mu datang kepada Yesus, datang kepada Gembala Agung itu, dan menyerahkan seluruh kehendak diri ini untuk mau benar-benar dikendalikan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati sertai setiap jemaat. Kau tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dan ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.